Di malam yang diterangi cahaya bulan di antara pegunungan, seorang lelaki tua duduk di meja kayu bersama dua orang berpakaian gelap dengan topi lebar yang menutupi wajah mereka. Lelaki tua itu membuka percakapan dengan bertanya apakah mereka pernah mendengar tentang organisasi bernama The Crown. Salah satu dari mereka yang duduk di hadapan pria tua itu tetap diam tanpa mengatakan sepatah kata pun. Melihat keheningan itu, lelaki tua itu menyesap minumannya dan menyimpulkan bahwa mereka tidak tahu banyak. Ia lalu mengganti topik dan bertanya tentang sesuatu yang lain, dengan asumsi bahwa sebagai pendekar, mereka pasti pernah mendengar tentang relik. Namun tidak ada jawaban, lelaki tua itu tersenyum dan berkata bahwa ceritanya akan panjang jika mereka benar-benar tidak tahu. Ia kemudian mulai menjelaskan bahwa relik adalah senjata para pahlawan yang pernah mendominasi dunia Murim di masa lalu. Senjata-senjata berharga itu dikatakan mengandung jiwa dan seni bela diri para pemiliknya, hingga mampu memberi kekuatan luar biasa bahkan kepada orang bodoh untuk melawan ahli bela diri sejati. Ia menegaskan kekuatannya dengan berkata bahwa bahkan seorang pendekar tingkat rendah bisa menandingi seorang profesional jika memiliki salah satu relik. Setelah itu ia kembali ke inti pembicaraan dan mengungkapkan bahwa kelompok yang mengumpulkan relik tersebut dikenal dengan nama The Crown. Mereka beroperasi di bawah naungan aliansi Murim, setidaknya itulah yang pernah ia dengar. Ia menambahkan bahwa masuk akal jika aliansi Murim tidak akan membiarkan senjata berbahaya seperti itu beredar tanpa pengawasan. Setelah selesai berbicara, lelaki tua itu menyadari minumannya telah habis dan berkata bahwa ia harus segera pergi. Namun saat itu, salah satu dari dua orang itu tiba-tiba bergerak. Lelaki tua itu terkejut dan bertanya apakah mereka ingin membeli benda itu. Nada suaranya berubah serius, ia mengucapkan terima kasih karena telah menemaninya di malam sunyi itu. Lalu dengan tenang, ia meletakkan tangannya pada pedang yang tergeletak di sampingnya dan bertanya apakah ia boleh mengajukan satu pertanyaan terakhir. Dalam sekejap, lelaki tua itu menerjang ke arah pendekar bertopeng yang duduk di depannya. Rekan si pendekar bergerak cepat hendak melindunginya, namun sang pendekar memberi isyarat agar ia tidak ikut campur. Dengan tenang, pendekar itu meminta lelaki tua mengembalikan pedang itu. Ia menambahkan bahwa apa yang dilakukannya hanyalah melaksanakan perintah dari aliansi Murim, dan bahwa semua relik akan disegel oleh Guan. Lelaki tua itu menjadi marah mendengar jawaban itu. Ia menyebut kata-katanya omong kosong dan menegaskan dengan tajam, apakah mereka benar-benar percaya bahwa keberadaan relik bisa mengacaukan tatanan di dataran tengah. Ia menggenggam pedang itu erat, pedang yang bernama Bika, lalu bertanya seberapa banyak sang pendekar muda mengetahui tentangnya. Ia sendiri menjawab bahwa relik adalah senjata peninggalan para pahlawan zaman kuno, namun yang aneh dari Bika adalah identitas pemilik aslinya tetap menjadi misteri. Kemudian ia menatap tajam dan bertanya apakah si pemuda tahu alasannya. Lelaki tua itu melanjutkan penjelasannya, mengatakan bahwa nama Bika melambangkan kemurnian dan kejernihan, namun sebelum mencapai tujuannya, ia runtuh dan menampakkan taring gelapnya. Dengan nada getir, lelaki tua itu mengakui bahwa dirinya dulu juga memiliki cita-cita kosong seperti itu, tapi kini, ia hanyalah orang tua yang mencari nafkah dengan menjual kayu bakar, menjalani hari-harinya hanya untuk melindungi pedang Bika yang diwariskan dari leluhurnya. Melihat dua orang di depannya tidak berniat mundur, lelaki tua itu mengambil posisi bertarung, tubuhnya menegang, tatapannya tajam, siap untuk bentrokan. Ia menyerang lebih dulu, menebaskan pedangnya dengan cepat. Pendekar muda itu menghindar dengan sigap lalu menarik pedangnya, menangkis serangan-serangan beruntun dengan gerakan terlatih. Lelaki tua itu mendekat dan menendang keras ke arah wajah lawannya, namun tendangan itu berhasil ditahan. Dengan teriakan marah yang penuh keputusasaan, ia melakukan serangan terakhir, pedang mereka beradu, menimbulkan percikan api di udara. Benturan keras itu mengguncang ruangan, dan kekuatan hantaman membuat pendekar muda itu terhuyung ke belakang. Pendekar muda itu segera bergerak secepat kilat, menerjang ke arah lelaki tua dan menghantam dengan serangan kuat. Lelaki tua itu menatap tangannya yang gemetar akibat benturan tersebut. Kekuatan serangan itu membuat pedangnya terlepas dari genggaman dan jatuh ke tanah di sampingnya. Dengan suara lemah, ia berbisik bahwa ia tidak memiliki keberanian untuk menghadapi leluhurnya setelah kekalahan ini. Ia juga berkata bahwa ia pernah mendengar, orang-orang yang datang dari The Crown untuk mengumpulkan relik disebut sebagai diggers. Darah menetes dari mulutnya saat ia meraih gagang pedangnya yang tergeletak di tanah. Ia tersenyum tipis dan berkata bahwa nama itu sangat cocok dengan keadaan mereka sekarang. Pendekar muda itu menangkap tubuh lelaki tua yang mulai kehilangan kekuatan. Lelaki tua itu menatapnya dan dengan suara lirih bertanya siapa namanya. Pendekar itu menjawab, namaku Rang Gongsun, sementara rekannya memperkenalkan diri sebagai Zhou Zihyun. Lelaki tua itu memohon satu hal terakhir, meminta mereka agar tidak melakukan sesuatu yang bisa menodai nama pedang Bika. Dengan tatapan tegas, Rang Gongsun bersumpah di hadapan sang pahlawan tua bahwa ia akan menepati janjinya. Ia berjanji bahwa The Crown dan para diggers akan mengumpulkan serta menyegel semua relik, termasuk Bika.
Lelaki tua itu tersenyum samar, mengucapkan terima kasih terakhirnya sebelum napasnya terhenti dan jiwanya pergi meninggalkan raga. Beberapa waktu kemudian, Rang Gongsun dan Zhou Zihyun terlihat berjalan di wilayah Hebei. Di punggung Zhou Zihyun, terdapat sebuah benda besar yang terbungkus kain tebal. Rang menatap rekannya yang tampak murung dan berkata bahwa seharusnya ia sudah tahu, lelaki tua itu memang ditakdirkan untuk mati. Ia menjelaskan bahwa sejak lelaki tua itu mengetahui tujuan mereka datang adalah untuk mengambil relik, ia pasti sudah menyadari akhir yang akan ia hadapi. Rang berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa tidak perlu merasa bersalah, namun Zhou Zihyun segera memotong ucapannya dengan nada protes. Ia bertanya apakah yang mereka lakukan benar, karena lelaki tua itu hanyalah seorang pria tua yang tidak bersalah. Rang menatap lurus ke depan dan menjawab dengan tegas bahwa apa yang mereka lakukan sudah benar. Ia menegaskan bahwa keberadaan relik saja sudah cukup untuk membawa kekacauan dan kematian. Ia berkata bahwa tujuan para Diggers adalah mengambil kembali semua relik, meski harus ada pengorbanan dalam prosesnya. Untuk mengalihkan pembicaraan, Rang bertanya apakah ada kabar baru dari wilayah Hebei. Zhou Zihyun menjawab bahwa beredar rumor tentang pemberontakan yang mulai muncul, berpusat pada Sekte Darah. Ia juga menambahkan bahwa ada hal aneh lainnya, yaitu desas-desus luas tentang kemunculan Jiangxi. Rang mengulang kata itu dengan nada terkejut. Jiangxi, Zhou Zihyun mengangguk, menjelaskan bahwa memang ada laporan penampakan, meski sulit untuk memastikan kebenarannya. Ia bertanya-tanya apakah makhluk itu benar-benar ada. Namun Rang tampak tidak percaya. Ia menilai wajar jika rumor semacam itu menyebar ketika hati manusia sedang diliputi kegelisahan. Ia menatap Zhou Zihyun yang tampak cemas, lalu bertanya dengan nada menggoda apakah ia takut pada cerita tentang Jiangxi. Zhou Zihyun buru-buru menyangkal, namun sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, Rang menutup mulutnya dengan tangan. Mereka berdua mendengar suara dari arah depan. Mereka segera bersembunyi dan mengintip sumber suara itu. Tampak sekelompok perampok sedang menyerang gerobak pedagang, menjarah barang-barang yang ada di dalamnya. Tanpa banyak bicara, Rang langsung melompat keluar dari persembunyian dan menyerang. Serangannya cepat dan mematikan, menebas para perampok satu persatu dalam serangan mendadak. Setelah keadaan mulai tenang, dari dalam gerobak muncul seorang pria yang tampak seperti pedagang. Dengan napas tersengal, ia meminta Zhou Zihyun untuk melepaskan para tawanan. Zhou Zihyun segera menolongnya dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Namun ekspresi pedagang itu tiba-tiba berubah pucat. Ia menatap ke belakang Zhou Zihyun dengan ketakutan yang luar biasa, lalu berteriak memperingatkannya tentang sesuatu yang berdiri di belakangnya. Zhou Zihyun menoleh dengan terkejut dan melihat salah satu pencuri yang seharusnya sedang menghadapi Rang kini menyerangnya. Pencuri itu melepaskan pukulan keras yang menghantam tubuh Zhou Zihyun dengan kekuatan besar. Sementara itu, Rang tengah bertarung melawan salah satu penyerang lainnya. Dalam keputusasaan, lawannya melemparkan tangan yang telah terpotong ke arah Rang, mencoba menjebaknya dalam serangan brutal terakhir. Rang menyadari sesuatu yang aneh, makhluk itu tidak mengeluarkan setetes darah pun meski telah terluka fatal, bahkan masih bisa bertarung menggunakan bagian tubuhnya yang terpenggal sebagai senjata. Dalam hati, Rang bertanya-tanya apakah makhluk-makhluk ini benar-benar Jiangxi yang dibicarakan dalam rumor. Dari balik pepohonan, muncul sosok misterius. Ia memberikan perintah kepada bawahannya untuk membunuh pedagang itu. Ia menambahkan bahwa jika barang-barang mereka tidak bisa diambil kembali, maka semuanya harus dihancurkan. Begitu mendengar perintah itu, para lelaki tersebut langsung berlari menyerang sang pedagang. Rang berdiri tegak menghadang mereka dan dengan mudah menangkis salah satu serangan. Namun tiba-tiba serangan lain datang dari belakang. Rang memutar tubuh dan menghindar, lalu membalas dengan tendangan keras yang membuat penyerangnya terpental jauh. Para penyerang mulai menyadari bahwa mereka tidak mampu melawan Rang. Salah satu dari mereka mengalihkan perhatian pada pedagang dan berlari ke arahnya, berniat menghabisinya secepat mungkin. Zhou Zihyun segera ikut bertarung dan menerjang ke depan, menebas lawan itu hingga keduanya terlibat duel sengit. Zhou Zihyun menyadari sesuatu yang aneh, setiap serangan musuh terasa hampa, sama sekali tidak mengandung energi dalam. Rang mengonfirmasi pengamatannya dan mereka berdua mulai bertanya-tanya, apakah musuh-musuh ini hanyalah mayat hidup. Rang melompat tinggi ke udara dan menyerang salah satu lawan dengan serangkaian tebasan cepat. Ia lalu memutuskan bahwa, apakah mereka Jiangxi atau bukan, satu-satunya cara menghentikan mereka hanyalah dengan memenggal kepala mereka. Ia bergerak dengan kecepatan luar biasa menuju lawan berikutnya. Musuh itu menendang tangan terpotongnya ke arah Rang sebagai upaya terakhir, namun wajahnya berubah terkejut ketika Rang tiba-tiba menghilang dari hadapannya. Dalam sekejap, penyerang lain yang telah terpenggal kepalanya sempat memberi peringatan kepada rekannya tentang bahaya di belakang. Musuh itu spontan berputar dan berhasil menghindari tebasan pedang cepat yang nyaris menembus lehernya. Di tengah pertempuran, pemimpin musuh berteriak memberi perintah baru kepada anak buahnya. Ia memerintahkan agar mereka setidaknya menyingkirkan barang-barang itu jika tidak bisa membunuh sang pedagang. Salah satu penyerang segera mematuhi perintah tersebut dan berlari menuju beberapa kendi besar yang merupakan bagian dari kargo, lalu melemparkannya ke arah Rang.
namun sebelum penyerang itu sempat menghancurkan lebih banyak bukti, Rang langsung melesat dan menghantam kendi-kendi itu dengan serangan penutup, menghancurkannya dalam sekejap. Ia menatap lawannya dan bertanya dengan nada sarkastik apakah dia benar-benar mengira ia akan diam saja melihat mereka mencoba membakarnya hidup-hidup. Setelah rencananya gagal, penyerang itu mengambil sebongkah batu dan menggunakannya untuk menyalakan api di pedang Rang. Tubuhnya sendiri ikut terbakar saat ia menerjang maju dengan nekat. Rang menangkis serangannya dengan pedang dan segera mundur. Di saat yang sama, penyerang lain melemparkan salah satu kendi ke arah rekannya yang terbakar. Penyerang yang tubuhnya menyala menangkap kendi itu dan menghantamnya keras ke arah barang-barang dagangan. Melihat itu, Rang berkomentar bahwa mati terbakar adalah cara paling menyakitkan untuk mati. Namun penyerang itu tetap berdiri tegak, tidak menunjukkan rasa sakit sedikit pun meski api terus melahap tubuhnya. Dari ketahanan mereka yang tidak wajar, Rang menyimpulkan bahwa makhluk-makhluk itu, para Jiangshi, memang tidak merasakan rasa sakit. Kesimpulannya semakin kuat ketika salah satu dari mereka sempat melompat menjauh sambil tetap terbakar. Zhou Sihuan berniat mengejar para pelaku yang melarikan diri, tetapi Rang menahannya. Ia menjelaskan bahwa tidak ada gunanya mengejar mereka. Makhluk seperti itu tidak mengenal rasa sakit, mudah meninggalkan rekan-rekannya, dan sekalipun tertangkap, mereka tidak akan bisa memberikan informasi apapun. Namun Zhou Sihuan menolak dengan nada marah, merasa mereka tidak boleh menyerah tanpa mengetahui apapun. Saat perdebatan mereka berlangsung, pedagang yang mereka selamatkan menghampiri Rang dan berterima kasih dengan tulus, memanggilnya pahlawan besar. Pria itu bertanya bagaimana ia bisa membalas kebaikan tersebut, tapi Rang menjawab tenang bahwa apa yang dilakukannya hanyalah kewajiban seorang pendekar, dan tidak perlu dibalas dengan apapun. Perhatian Rang tiba-tiba tertuju pada sesuatu yang mencurigakan saat barang-barang di sekitar mereka terbakar. Ia menyadari bahwa tidak satu pun dari peti-peti itu memiliki segel resmi dari asosiasi pedagang. Dengan nada dingin, Rang menatap pria itu dan bertanya langsung dari asosiasi mana ia berasal. Pria itu menjawab gugup bahwa ia berasal dari Jusang Asosiasi. Kecurigaan Rang semakin dalam, ia lalu meminta pria itu menunjukkan surat izin perjalanannya. Pria itu panik dan beralasan bahwa surat itu sempat ia letakkan di gerobak sebelum kekacauan terjadi. Namun Rang tidak mempercayai ucapannya, ia mencengkeram kerah baju pria itu, lalu menegaskan bahwa ia sangat tahu para pedagang dari wilayah Hebei berada di bawah naungan asosiasi pedagang dan dilindungi oleh Hebei Aliansi. Ia menambahkan bahwa bahkan di luar wilayah itu, para pedagang tetap mendapat perlindungan dari Murim Aliansi, sehingga kebohongan pria itu semakin jelas. Rang melanjutkan interogasinya, menyebut bahwa ia belum pernah mendengar tentang Jusang Asosiasi sebelumnya, dan bahwa seorang pedagang tanpa surat izin perjalanan, yang seharusnya menjadi nyawanya sendiri, adalah hal yang sangat mencurigakan. Rang menatap tajam ke arah pria itu dan berkata bahwa ia hanya punya satu pertanyaan terakhir. Sementara api terus melahap barang-barang di belakang mereka, Rang mulai bertanya-tanya tentang sifat sebenarnya dari muatan yang sedang terbakar itu. Ekspresi pria itu tiba-tiba berubah, senyumnya menyeringai sinis sambil mengumpat tentang nasib buruknya. Pertama ia tertangkap oleh Jiangshi, dan kini harus berhadapan dengan seorang pendekar pengembara. Tiba-tiba tawa keras keluar dari mulutnya sebelum tubuhnya menggeliat kesakitan terjatuh di tanah. Rang menyadari pria itu telah menelan racun untuk bunuh diri. Zhou Sihuan yang terkejut segera berkata akan mengirim pesan pada aliansi Hebei dan aliansi Murim untuk melaporkan kejadian itu, namun Rang menghentikannya. Ia mengingatkan Zhou Sihuan bahwa Jiangshi kini berkeliaran di siang hari dan penyelundupan terjadi di mana-mana. Rang lalu bertanya apakah ia pernah mendengar adanya gerakan besar dari aliansi Hebei di tengah kekacauan ini. Zhou Sihuan teringat pada ucapannya sebelumnya tentang tanda-tanda pemberontakan dan mengangguk membenarkan hal itu. Rang kemudian bertanya apakah ada desa terdekat. Zhou Sihuan menjawab ada sebuah desa bernama Gugong di wilayah Gangyang. Mereka pun sepakat untuk menuju ke sana. Sesampainya di desa Gugong, suasana tampak tenang dan damai. Saat senja tiba, penginapan di desa itu mulai ramai dipenuhi warga dan para pengembara. Di dalam penginapan para tamu berbincang, salah satu dari mereka menyebut bahwa Biksu Zhang Yun kembali membawa beras dan minuman ke Kabupaten Pingdi. Seorang pria lain bertanya apakah itu sebabnya penginapan menjadi ramai. Temannya menjawab bahwa sejak kedatangan Biksu Zhang Yun tempat ini memang tak pernah sepi. Pria ketiga menambahkan bahwa tanpa Biksu Zhang Yun, nasib desa ini pasti sudah berbeda. Rang dan Zhou Sihuan hanya diam mendengarkan percakapan itu. Rang menoleh pada Zhou Sihuan dan bertanya apakah penyelidikannya sudah selesai. Zhou Sihuan mengangguk dan mulai menjelaskan hasil penyelidikannya. Ia menjelaskan bahwa wilayah Gangyang sedang dilanda kelaparan dan kemiskinan akibat kekeringan panjang selama bertahun-tahun. Keadaan begitu parah hingga munculnya pemberontakan kapan saja tidak akan mengejutkan. Namun berbeda dengan tempat lain, desa Gugong justru terlihat hidup dan makmur. Penggilingan padi dan toko daging penuh dengan beras dan daging yang melimpah, dan yang paling mencolok, senyum tidak pernah hilang dari wajah para penduduknya. Ia menambahkan bahwa setelah penyelidikan lebih dalam,
semua perubahan itu ternyata berkat satu orang, seorang biksu bernama Jong-un. Zhou Sihuan menjelaskan bahwa hingga tahun lalu desa Gugong sama sengsaranya dengan desa-desa lain, namun sejak kedatangan biksu Jong-un segalanya berubah, desa itu mulai mendapat banyak bantuan dari tokoh berpengaruh di aliansi Hebei, termasuk dari wilayah Pingdi. Rang kemudian bertanya apakah mahkota kerajaan sudah menyegel peninggalan itu. Zhou Sihuan menjawab dengan terkejut bahwa meski pedang Bika sudah ada di dalam kotak, masih ada satu ruang kosong, menandakan proses penyegelan belum selesai. Ia bertanya-tanya alasannya. Rang menduga pasti ada sesuatu yang diinginkan Guan di desa ini. Rang juga menunjukkan bahwa meskipun penyelundupan dan kemunculan Jiangxi marak di sekitar wilayah ini, tidak ada satupun rumor jahat yang beredar di desa itu. Zhou Sihuan mengangguk setuju. Rang merasa ada sesuatu yang tidak wajar dan memutuskan mereka harus menemui Biksu Jong-un. Adegan berganti ke gubuk biksu, di mana seorang pria terlihat berlutut di hadapan sang biksu, mengucapkan terima kasih atas semua bantuannya. Biksu itu menjawab dengan rendah hati bahwa ia hanya menjalankan kewajiban sebagai seorang biksu, namun pria itu tetap bersikeras mengatakan tanpa biksu, keluarganya pasti sudah binasa. Setelah pria itu berpamitan dan meninggalkan tempat itu, Rang dan Zhou Sihuan pun masuk ke dalam gubuk sang biksu. Biksu itu menyambut kedatangan mereka dengan tenang. Ia tampak menyadari bahwa Rang dan Zhou Sihuan adalah anggota dari aliansi Murim, lalu menanyakan tujuan mereka datang ke tempat sederhananya itu. Rang langsung pada inti pembicaraan. Ia menjelaskan bahwa wilayah Gangyang selama ini menderita karena kemiskinan dan kelaparan yang panjang, namun sejak kedatangan Biksu Jong-un, desa Gugong tiba-tiba menjadi makmur dan penuh kehidupan. Rang pun meminta penjelasan darinya. Biksu Jong-un menatap Rang dan berkata bahwa ia keliru. Ia menjelaskan bahwa wilayah Gangyang sebenarnya berada dalam sengketa antara Shaolin dan aliansi Hebei. Karena perebutan kepemilikan itu, desa-desa besar masih bisa menerima bantuan, sedangkan desa kecil seperti Gugong ditinggalkan tanpa pertolongan. Biksu itu lalu bertanya apakah salah jika para penduduk yang terlantar akhirnya menemukan cara mereka sendiri untuk bertahan hidup. Namun Rang menolak logika itu dengan tegas. Ia mengatakan bahwa seharusnya mereka bisa meminta mediasi dari aliansi Murim dan pasti akan mendapat bantuan. Biksu Jong-un tertawa sinis selalu menjawab bahwa para penduduk sudah berkali-kali meminta pertolongan dari aliansi Murim namun tak pernah digubris. Ia menuduh bahwa justru aliansi Murimlah yang selama ini menyebarkan kebohongan. Rang menyadari dari nada suaranya bahwa biksu itu tidak berniat membiarkan mereka pergi begitu saja, dan dugaan itu benar. Biksu Jong-un berkata meski membunuh bukan jalan seorang biksu, namun jika harus dilakukan demi menyelamatkan lebih banyak nyawa, ia tidak akan ragu. Seketika dari luar gubuk muncul para penduduk yang bersenjata. Atas perintah sang biksu mereka langsung menyerbu. Rang pun bersiap bertarung. Ia berteriak bahwa para penyerang itu adalah Jiangxi yang mereka lihat di siang hari. Ia memerintahkan Zhou Sihuan untuk menyerang bagian tubuh mereka agar lumpuh gerakannya. Zhou Sihuan segera bergerak melaksanakan perintah itu, sementara Rang menahan serangan dari depan. Namun Rang kembali berteriak memperingatkannya agar berhati-hati, karena di antara para Jiangxi itu ada juga petani biasa yang ikut terjebak dalam kekacauan tersebut. Zhou Sihuan mengangguk tanda paham dan segera melaksanakan rencana yang Rang berikan. Ia bertarung sengit melawan para penyerang namun segera menyadari jumlah mereka terlalu banyak. Rang yang juga terkepung memperhatikan bahwa pintu masuk gubuk yang sempit membatasi jumlah musuh yang bisa menyerang sekaligus. Ia memerintahkan Zhou Sihuan untuk membuka jalan keluar dan mencari kesempatan melarikan diri. Keduanya lalu bertarung berdampingan saling melindungi punggung satu sama lain. Dari kejauhan Biksu Jong-un memperhatikan pertempuran itu dengan mata tenang namun penuh tekanan. Ia mengakui kehebatan para pendekar dari aliansi Murim, tetapi ia berkata tak sanggup lagi melihat lebih banyak korban berjatuhan. Dengan suara mantap ia mengumumkan akan turun tangan sendiri. Biksu itu mengangkat tongkatnya dan melepaskan gelombang energi besar dari tubuhnya. Tenaga itu menghantam keras para petarung membuat mereka terpental dan menjerit kesakitan. Dari segala arah para penduduk dan Jiangxi menyerbu membawa pedang, sabit, dan alat pertanian sebagai senjata. Salah satu penyerang melompat dari atas menuju Rang, namun Rang menghindar dan menebasnya hingga tubuhnya terbelah dua. Tubuh penyerang yang terjatuh itu masih sempat meraih kaki Rang membuatnya sedikit terkejut. Belum sempat ia bergerak, seorang pemimpin dari kelompok penyerang maju mengincarnya dari belakang. Zhou Sihuan yang melihatnya mencoba menghadangnya sambil berteriak memanggil Rang. Saat itu Rang menoleh dan dengan ngeri menyadari bahwa orang yang hendak ditebas Zhou Sihuan bukan Jiangxi, melainkan manusia biasa. Ia berteriak memperingatkannya namun terlambat. Pedang Zhou Sihuan telah lebih dulu menebas pria itu. Jeritan menggema, Zhou Sihuan menatap tubuh yang terjatuh dan menjerit ketakutan menyadari bahwa ia baru saja membunuh seorang petani biasa. Dalam momen keterkejutannya, seorang Jiangxi memanfaatkan kesempatan dan menyerangnya dari belakang, menancapkan pedang ke bahunya hingga darah mengalir deras. Rang segera berlari melindunginya sambil menahan serangan lain. Zhou Sihuan menggeliat menahan rasa sakit. Rang menenangkannya dan berkata agar ia bertahan.
Dari kejauhan Biksu Jong-un menatap dengan tatapan muram dan berkata perlahan bahwa akhir dari semua ini sudah semakin dekat. Rang menatap biksu dan para pengikutnya dengan tajam lalu memutuskan untuk melaksanakan rencana melarikan diri. Ia bergerak secepat kilat menerobos barisan musuh, melompat melewati salah satu penyerang dan langsung mengarah ke Biksu Jong-un. Biksu itu segera melepaskan kekuatannya bersiap menahan serangan Rang, namun Rang mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh. Benturan keras terjadi dan Rang terpental ke belakang akibat tenaga besar yang dilepaskan sang biksu. Biksu Jong-un segera memerintahkan para pengikutnya untuk mengejar, setelah menyadari bahwa Rang telah menggunakan energi pedangnya untuk menahan serangan dan memanfaatkan daya pantulnya untuk menciptakan peluang melarikan diri. Saat Rang berlari bersama Zhou Sihuan yang terluka, Biksu Jong-un menatap punggung mereka yang semakin menjauh dan menyadari bahwa lawan yang dihadapinya bukanlah pendekar biasa. Malam itu Rang menembus hutan dengan tubuh penuh luka sambil menggendong Zhou Sihuan di punggungnya. Setelah menempuh perjalanan panjang, ia akhirnya tiba di sebuah gubuk terpencil. Di sana seorang pria muncul dan menatapnya curiga, menanyakan siapa dirinya. Beberapa saat kemudian Zhou Sihuan telah dibaringkan di atas ranjang untuk menerima perawatan. Pria itu ternyata adalah Guanak, kepala klan yang telah diasingkan. Ia menyambut Rang dengan lega, namun juga heran melihat keadaannya. Ia bertanya mengapa Rang berkeliaran di malam hari padahal seharusnya menjaga Zhou Sihuan, lalu menunjukkan bahwa darah masih mengalir deras meski luka yang terlihat tidak terlalu parah. Rang yang juga mengalami luka dalam berat hanya menjawab singkat sambil melempar seikat tanaman hijau ke tanah. Guanak tertegun memandang tanaman itu dengan wajah kaget. Melihat reaksinya, Rang segera menyadari bahwa pria itu mengenali tanaman tersebut. Ia berkata bahwa meskipun tanah di gang yang gersang, di sekitar desa Gugong justru tumbuh banyak tanaman ini, lalu menuntut Guanak untuk menjelaskan apa sebenarnya tanaman itu. Dengan suara berat Guanak menjawab bahwa tanaman itu bernama Moyunco, tumbuhan beracun yang mampu merusak tanah di sekitarnya. Ia menambahkan bahwa racunnya dapat meningkatkan kepekaan tubuh dan menimbulkan ketergantungan serta penyakit bila digunakan berlebihan, dan yang lebih mengejutkan lagi, tanaman itu dibawa ke wilayah ini oleh Biksu Jong-un sendiri. Amarah Rang semakin membara setelah mendengar penjelasan itu. Guanak kemudian memperkenalkan dirinya sebagai kepala desa yang telah diasingkan oleh Biksu Jong-un, dan meminta Rang untuk menurunkan pedangnya. Ia meyakinkan bahwa dirinya tidak berniat menyakiti siapapun. Rang akhirnya menuruti dan melempar tanaman beracun itu ke tungku api, membuatnya terbakar perlahan di antara bara. Dengan nada tegas Rang berkata bahwa ia pernah mencium bau tanaman itu sebelumnya. Ia menyadari kini semuanya terhubung, penyelundupan tanaman, kemunculan Jiangxi, dan tindakan Biksu Jong-un, semuanya mengarah pada satu hal yang sama. Ia berkata bahwa semua ini harus dihentikan, namun langkahnya mulai goyah karena luka dalam yang parah. Di tengah pandangan yang mulai kabur, pikirannya masih berusaha memahami tujuan sebenarnya dari sang biksu, sebelum akhirnya tubuhnya roboh dan jatuh tak sadarkan diri dalam pelukan Guanak. Guanak menatap Rang yang pingsan dengan rasa kagum atas keteguhan dan kekuatannya meski dalam keadaan sekarat. Ia lalu kembali memeriksa Zhou Sihuan dan menemukan bahwa kondisinya semakin kritis akibat pendarahan yang terus berlangsung. Setelah memastikan perawatan seadanya, ia keluar dari gubuk untuk mencari udara namun terkejut saat menyadari Rang telah menghilang. Guanak bertanya dalam hati bagaimana mungkin seorang pendekar dengan luka seberat itu bisa berjalan pergi, sampai akhirnya terdengar suara aneh dari arah pepohonan. Ia segera menuju sumber suara dan menemukan Rang duduk bersila dalam posisi meditasi, dikelilingi oleh aura biru yang berputar kuat di sekeliling tubuhnya. Energi itu bergerak seperti aliran air, menutup luka dari dalam dan memperbaiki pernapasannya dengan cepat. Beberapa saat kemudian Guanak melihat Rang mengikatkan secarik kertas kecil pada seekor burung merpati pembawa pesan lalu melepaskannya ke langit malam. Ia mendekat dan berkata bahwa penduduk desa Gugong tidak memiliki kemampuan bela diri sekuat itu, apalagi untuk memulihkan luka dalam hanya dengan mengatur napas dan energi. Ia tahu kemampuan Rang bukan kemampuan biasa. Guanak menatapnya dalam diam lalu bertanya apakah kali ini ia bisa mendapatkan jawaban yang sebenarnya. Rang menatapnya tenang dan berkata bahwa pesan yang dikirimnya bukan untuk aliansi Murim, melainkan untuk organisasi yang dikenal dengan nama The Crown. Mendengar nama itu, wajah Guanak berubah kaku. Rang menjelaskan bahwa pesan tersebut adalah permintaan bantuan untuk merebut kembali peninggalan kuno bernama Blood Demon Scepter yang kini berada di tangan Biksu Jong-un. Ia menambahkan bahwa alasan mengapa aliansi Murim menolak membantu desa itu hingga kini masih menjadi misteri. Rang mendengarkan dengan wajah serius ketika Guanik menceritakan sebuah kisah kelam. Setelah mendengar bahwa pertempuran besar itu terjadi karena aliansi antara keluarga Pang dari Hebei dan para biksu Shaolin, Rang merasa ada sesuatu yang tidak beres. Menurutnya, tidak mungkin pertempuran sebesar itu bisa luput dari perhatian aliansi Murim. Guanik memperhatikan reaksi Rang dengan seksama lalu berkata pelan bahwa desas-desus yang selama ini ia dengar mungkin benar adanya. Rang bertanya rumor seperti apa yang dimaksudnya. Guanik menjelaskan bahwa ada kabar lama yang beredar di kalangan rahasia Murim tentang beberapa pendekar aliansi yang ikut dalam penyerangan terhadap Sekte Iblis Darah.
mereka menyusup di antara pasukan Shaolin dan keluarga Pang, seolah menjadi sekutu, padahal memiliki tujuan tersembunyi sendiri. Kata-kata itu membuat dada Rang terasa berat, ia mulai menyadari bahwa peristiwa pembantaian Sekte Iblis Darah mungkin bukan sekadar upaya pembersihan terhadap sekte sesat, melainkan juga permainan kekuasaan yang jauh lebih besar dari yang tampak di permukaan. Di luar, angin malam bertiup pelan, suara hutan terdengar sunyi, hanya dentingan halus ranting yang bergesekan satu sama lain. Rang menatap ke langit yang gelap, memikirkan kemungkinan bahwa murid-murid aliansi sendiri pernah berlumuran darah untuk tujuan yang belum terungkap. Namun untuk saat ini, satu hal sudah jelas di pikirannya, jika rumor itu benar, maka hubungan antara aliansi Murim dan Sekte Iblis Darah tidak berhenti pada permusuhan masa lalu. Ada rahasia yang lebih dalam, dan rahasia itu tampaknya berkaitan langsung dengan Biksu Jong-un dan tongkat pusaka yang kini berada di tangannya. Aliansi ternyata telah menutupi kebenaran tentang pemusnahan sekte itu secara sistematis. Guanik mengungkapkan keterkejutannya karena bahkan seorang prajurit dari aliansi seperti Rang pun tidak mengetahuinya. Rang menggenggam gagang pedangnya dan kembali menanyai Guanik tentang identitas asli Jong-un. Ia bertanya-tanya apakah Jong-un berasal dari Shaolin, keluarga Pang, atau bahkan dari aliansi Murim sendiri. Namun Guanik menyebut dugaan itu berlebihan. Ia kemudian berlutut dan memperlihatkan selembar kertas pada Rang. Di dalamnya terdapat semua informasi yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Kertas itu ternyata sebuah peta yang menunjukkan lokasi stasiun distribusi ramuan Moyunco. Guanik menambahkan informasi penting, bahwa sejak Jong-un mulai mendistribusikan ramuan itu, keluarga Pang mulai membantu desa Gugong. Ia mengatakan ramuan Moyunco sedang dikirim menuju keluarga Pang. Berdasarkan peta itu, Rang menyimpulkan bahwa jika ada gerobak pembawa ramuan Moyunco yang dikejar oleh anak buah Jong-un, maka pasti ada gerobak lain yang melewati stasiun distribusi lain menuju tempat berbeda. Karena itu ia memutuskan untuk memulai penyelidikan dari titik-titik tersebut. Beberapa waktu kemudian, seorang pria mengendarai kereta kuda melewati hutan dengan sangat hati-hati. Ia tiba-tiba menghentikan kudanya dan memanggil ke arah semak, menyuruh siapapun yang bersembunyi agar menampakkan diri. Dari balik pepohonan muncul seorang misterius. Sopir kereta itu tersenyum sinis dan bertanya apakah dia orang yang disebut Jiangxi. Orang itu menjawab dengan dingin, menuntut agar barang itu diserahkan dan memperlihatkan identitasnya. Sopir kereta itu segera bersiap menyerang, namun terkejut saat melihat lawannya justru diserang oleh seseorang yang lain. Sebuah pedang menembus dada pria itu dari belakang. Pedang itu milik Rang, yang muncul dari bayangan setelah menebas tubuh lawannya hingga terbelah. Tanpa ragu ia langsung menyerang pengemudi kereta dengan kekuatan penuh. Suara benturan pedang bergema di antara pepohonan. Rang berhasil mematahkan senjata lawannya dan mencengkeram lehernya. Ia melihat pengemudi itu berusaha menggigit racun yang tersembunyi di dalam giginya. Namun Rang dengan cepat menghantam wajahnya keras-keras, menggagalkan upaya bunuh diri itu. Rang menatap pria yang terkapar luka-luka, seolah bertanya apakah dia benar-benar ingin mati. Dengan nada dingin dan sarkastik, Rang memperingatkannya bahwa jika ia tidak menjawab pertanyaannya, maka ia akan membuatnya menyesal tidak mati lebih cepat. Tak lama setelah itu, Rang menyerbu sebuah gudang tempat ramuan Moyunco disortir. Ia menerobos masuk dengan kekuatan besar dan melemparkan pengemudi gerobak yang ditangkapnya ke hadapan para pekerja di sana. Pria itu meminta maaf pada rekan-rekannya dengan tubuh berlumuran darah. Pemimpin kelompok memerintahkan agar Rang segera dibunuh, namun beberapa orang yang menyerangnya dengan cepat dipukul mundur. Pemimpin itu menyadari kemampuan Rang yang luar biasa, lalu memberi perintah pada anak buahnya untuk membentuk formasi pertempuran. Rang mengenali pola serangan itu, formasi pedang 5 elemen. Ia sempat curiga apakah mereka berasal dari Sekte Wudang, tapi segera mengabaikan pikiran itu, karena orang-orang Wudang tidak akan menampakkan jati diri mereka begitu mudah. Dengan aba-aba dari sang pemimpin, serangan dimulai. Rang dikepung dari segala arah, kilatan pedang berputar mengelilinginya, namun ia tetap tenang, menangkis dan menyerang balik dengan gaya bertarung yang kuat dan presisi, menjatuhkan para lawannya satu persatu. Salah satu penyerang menjatuhkan pedangnya ke tanah, dan Rang berdiri tegak tanpa goyah. Penyerang itu memanfaatkan celah dan berlari ke arahnya, tapi tindakannya membuat pemimpin mereka murka dan menegurnya karena bertindak ceroboh. Namun penyerang itu berpikir bahwa bertahan hidup adalah hal yang paling penting, bahkan jika ia harus mengungkap jati dirinya. Menurutnya jika ia bisa membunuh Rang di tempat itu, maka rahasia mereka tidak akan pernah terbongkar. Penyerang itu menggunakan gaya bertarung berbasis kekuatan tinju, melepaskan gelombang energi besar ke arah Rang, namun Rang dengan mudah menghindar, membuat lawannya terkejut, lalu menebasnya dengan satu ayunan pedang cepat. Dalam sekejap, kepala pria itu terlepas dari tubuhnya. Satu penyerang lain terluka di bagian kaki dan jatuh tersungkur sambil menahan rasa sakit. Rang menghancurkan kakinya dengan injakan keras, membuat teriakan kesakitan menggema di gudang itu. Dengan tatapan tajam, Rang berkomentar bahwa dari formasi Wudang yang cacat dan teknik bela diri Shaolin yang mereka gunakan, ia sudah bisa menebak siapa mereka sebenarnya. Namun ia menambahkan bahwa itu belum cukup menjawab semua pertanyaannya.
ia lalu menghancurkan kaki lainnya, memaksa pria itu mengaku sebelum kehilangan seluruh anggota tubuhnya. Sementara itu di pondok, Guanik, kepala desa yang diasingkan tengah berbicara dengan Zhou Sihuan yang terbaring lemah di tempat tidur. Ia menasihatinya agar mau mendengarkan dan beristirahat supaya cepat pulih. Guanik memperhatikan bahwa Zhou Sihuan tampak tidak terlalu terguncang oleh luka fisiknya, melainkan oleh sesuatu yang lain. Tak lama kemudian Rang kembali. Ia memberitahu Guanik bahwa identitas para penyerang yang ia tangkap adalah para biksu yang telah jatuh dari jalan mereka. Rang lalu menyerahkan selembar kain yang berisi tujuan pengiriman ramuan Moyunco. Ia mengungkapkan bahwa ramuan itu sebenarnya digunakan sebagai sarana untuk mengirim informasi ke aliansi Murim dan sekte-sekte lain, dengan tujuan membongkar korupsi para pemuda keluarga Pang di Hebei, serta kejahatan biarawan Jong-un. Namun karena keserakahan, para biksu sesat itu menambah jumlah barang demi keuntungan pribadi, yang akhirnya menjadi penyebab kehancuran mereka sendiri. Guanik menatap peta itu dengan tenang, lalu berkomentar bahwa penjelasan Rang masuk akal, karena bahkan dengan runtuhnya keluarga Pang, tidak semua orang akan menjadi ketagihan pada ramuan Moyunco. Dari fakta itu, ia menyimpulkan bahwa identitas asli Jong-un mungkin bisa terungkap. Rang dan Guanik sampai pada kesimpulan yang sama, bahwa Jong-un kemungkinan besar berasal dari Shaolin. Guanik mengangguk setuju dan menjelaskan bahwa setelah kehancuran Sekte Iblis Darah, terjadi perebutan kekuasaan antara Shaolin dan keluarga Pang di Hebei. Dari situ ia menduga Shaolin mungkin telah mengirim Jong-un untuk menghancurkan keluarga Pang dari dalam. Guanik menilai dugaan itu masuk akal. Ia menambahkan bahwa para biksu sesat di wilayah itu menyimpan kebencian mendalam terhadap Shaolin, sehingga mudah dimanipulasi oleh pihak lain. Mereka akan melakukan apapun selama itu bisa merugikan Shaolin. Beberapa waktu kemudian, Zhou Sihuan bertanya pada Rang tentang langkah mereka berikutnya. Rang menjawab bahwa rencana tidak akan berubah. Mereka akan menyerang Jong-un begitu bantuan dari kerajaan tiba. Ia juga mengatakan sebagian informasi tentang ramuan Moyunco yang sudah sampai ke aliansi Murim dan beberapa sekte lain, sehingga kemungkinan besar mereka akan mendapat dukungan langsung dari aliansi selain bantuan kerajaan. Rang kemudian menatap Zhou Sihuan dan bertanya apa yang akan ia lakukan, apakah ia akan ikut bertarung. Zhou Sihuan mengaku bahwa meski para penduduk desa menyerang mereka lebih dulu, itu adalah pertama kalinya ia membunuh seseorang yang bukan petarung. Ia teringat salah satu dari mereka yang hanya membawa senjata sederhana dengan pakaian compang camping. Ia sadar bahwa orang itu tidak bertarung karena kebencian, melainkan demi bertahan hidup. Suasana menjadi hening ketika Zhou Sihuan mulai berbicara dengan suara bergetar, namun Rang memotong ucapannya dengan tenang. Tepat pada saat itu seekor merpati pembawa pesan datang dan hinggap di dekat mereka. Rang membuka gulungan pesan itu, lalu berkata pada Zhou Sihuan bahwa bantuan dari kerajaan akan segera tiba, dan ia tidak diwajibkan untuk ikut bertempur jika tidak menginginkannya. Tapi setelah membaca isi pesan itu lebih dalam, ekspresi Rang berubah terkejut. Rang berdiri di tepi tebing yang menghadap ke arah desa, angin bertiup pelan, membawa aroma tanah lembab dari bawah sana. Zhou Sihuan yang memperhatikan kegelisahan Rang setelah menerima pesan itu, menyusulnya dan bertanya tentang isi surat tersebut. Rang akhirnya menjelaskan bahwa pesan itu berisi perintah dari kerajaan agar ia segera kembali ke ibu kota untuk menjalankan misi baru. Ia juga menambahkan bahwa aliansi Murim sedang mengadakan pertemuan dengan pihak Shaolin mengenai tongkat peninggalan Iblis Darah. Mendengar hal itu, Zhou Sihuan tampak terkejut. Rang menatap lembah di bawah sana dengan wajah suram. Ia menyimpulkan bahwa aliansi Murim pasti sudah mengetahui keadaan di Gangyang, namun memilih melihat gambaran yang lebih besar, mengabaikan nasib penduduk desa. Zhou Sihuan bertanya apa yang akan ia lakukan. Rang menjawab pelan bahwa selama ini ia bersikeras karena keyakinannya pada aliansi Murim dan kerajaan, serta kepercayaannya bahwa mencegah kekacauan akibat peninggalan iblis akan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Tapi kini ia sadar, jika ia tetap mengikuti perintah aliansi, maka semakin banyak orang di Gangyang yang akan mati sia-sia. Malam pun tiba ketika Rang kembali ke pondok Guanik. Begitu sampai, ia merasakan kehadiran orang-orang asing di dalam. Ia langsung menerobos masuk dan mendapati sekelompok orang suruhan biarawan Jong-un sedang menghancurkan tempat itu. Salah satu dari mereka mengenali Rang dan berteriak panik, memberitahu yang lain bahwa musuh telah datang. Pemimpin kelompok itu segera memerintahkan agar mereka melarikan diri. Mereka segera berhamburan keluar lewat jendela dalam ketakutan. Rang mengejar salah satu dari mereka yang mencoba kabur dan menebasnya sebelum sempat pergi jauh. Di dalam pondok, Zhou Sihuan menemukan Guanik terbaring di lantai. Tubuhnya menggeliat menahan rasa sakit dari luka yang parah. Ia segera berlari mendekat dengan wajah cemas, menanyakan apakah kepala desa itu baik-baik saja. Beberapa saat kemudian Rang masuk, melihat pemandangan itu, dan bertanya tentang kondisi Guanik. Zhou Sihuan menjawab cepat, mengatakan bahwa lukanya dalam dan membutuhkan perawatan segera. Jika mereka datang sedikit lebih lambat, nyawanya mungkin sudah tidak tertolong. Rang meminta Zhou Sihuan untuk merawat kepala desa yang terluka. Perintah itu membuatnya terkejut. Ia langsung bertanya apakah Rang benar-benar berniat pergi sendirian. Namun Rang tidak menjawab panjang.
ia segera pergi keluar dari pondok dan menuju tempat di mana biarawan Jong-un bersembunyi. Di waktu sebelum pergi, Rang sempat berkata bahwa ia akan melanggar perintah kerajaan. Ia menjelaskan bahwa meskipun perintah itu dikeluarkan berdasarkan keputusan organisasi, ia tidak bisa tinggal diam melihat ribuan orang tak berdosa mati begitu saja, karena itu ia memutuskan untuk berangkat sendiri menuju desa Gugong. Zhou Sihuan mencoba menahannya, mengingatkan bahwa jumlah musuh sangat banyak dan ia seharusnya ikut membantu, tapi Rang menolak, mengatakan bahwa dengan kondisi tubuhnya yang masih lemah, kehadirannya hanya akan memperlambat. Ia memerintahkan Zhou Sihuan untuk melaporkan semuanya kepada kerajaan jika ia tidak kembali. Sebelum pergi, Rang juga menegaskan bahwa bila seorang utusan kerajaan mati dalam tugas, maka organisasi tidak akan bisa lagi mengabaikan situasi ini. Ia meminta Zhou Sihuan tetap di pondok dan mengawasi keadaan dari sana. Setelah itu, ia melesat menembus hutan, berlari cepat di bawah cahaya bulan yang redup. Tak lama kemudian Rang tiba di desa Gugong yang sunyi dalam gelap malam. Ia bergerak cepat di antara rumah-rumah kayu tua, mendekati salah satu penduduk. Namun baru beberapa langkah, penduduk itu melihatnya dan berteriak ketakutan, memberitahu yang lain akan kedatangannya. Dengan gerakan cepat, Rang mencabut pedangnya dan menebas orang itu sebelum sempat memanggil bantuan. Tak lama kemudian, ia dikepung oleh sekelompok warga bersenjata yang berkumpul di sekitar. Suara langkah dan teriakan bercampur dalam kegelapan malam. Dalam benaknya, Rang teringat percakapannya dengan Zhou Sihuan sebelumnya. Gadis itu sempat bertanya apakah ia memiliki rencana, mengingat meski sekuat apapun kemampuan bertarungnya, ia akan menghadapi para petarung yang menggunakan mayat hidup dan peninggalan iblis. Zhou Sihuan menuduh Rang hanya ingin mengorbankan diri demi memancing perhatian kerajaan, namun Rang menegaskan bahwa ia tidak akan memasuki pertempuran yang sudah pasti kalah. Ia mengatakan padanya bahwa ia memang punya rencana, tapi belum bisa menjelaskannya. Ia hanya memintanya untuk percaya dan menunggu. Sementara itu di pondok, Zhou Sihuan mendekati kotak yang berisi pedang relik, senjata misterius yang pernah Rang perlihatkan, namun ketika ia membukanya, matanya membesar karena terkejut, pedang itu telah menghilang dari dalam kotak. Dalam kegelapan malam yang hanya diterangi cahaya api dari rumah-rumah yang terbakar, Rang berdiri di tengah kerumunan, memegang pedang kuno Bika yang bersinar dengan kekuatan luar biasa. Sorak ketakutan terdengar dari para penyerang yang terkejut melihat kekuatan cahaya itu. Saat Rang mengayunkan pedang tersebut, ia merasakan betapa ringannya senjata itu, seolah sudah menjadi bagian dari dirinya sejak lama. Ia bergerak cepat menebas musuh-musuh di sekelilingnya dengan kemampuan yang mengagumkan. Setiap gerakannya dipenuhi ketepatan dan kekuatan luar biasa, dan di tengah pertempuran, Rang menyadari betapa besar kekuatan yang kini berada di tangannya. Ia bertanya dalam hati apakah ini adalah kekuatan sejati dari sebuah relik. Namun meski kekuatan itu begitu hebat, pertarungan tetap berjalan sengit. Rang berusaha keras menangkis serangan-serangan lawannya, dan dalam pikirannya ia menyadari bahwa tubuhnya belum sepenuhnya beradaptasi dengan kekuatan pedang Bika. Salah satu lawannya kemudian melancarkan serangan besar berenergi merah. Rang mencoba menangkisnya, namun ledakan dahsyat terjadi, mengguncang tanah dan menelan seluruh area dalam kabut debu dan asap. Dari balik asap itu, sosok Jong-un muncul dengan senyum sinis di wajahnya. Ia menatap Rang dan mencibir, mengatakan betapa ironisnya orang yang seharusnya menyegel relik justru menggunakannya dalam pertempuran. Ia bertanya dengan nada merendahkan apakah ini yang disebut keadilan oleh aliansi Murim. Rang menatap mayat-mayat yang berserakan di sekelilingnya dan menjawab tajam. Ia menuding balik, bertanya bagaimana mungkin seseorang yang baru saja membunuh para pengikutnya sendiri, bahkan jika mereka hanyalah mayat hidup, berani berbicara tentang keadilan. Yongun tertawa dingin mendengar kata pengikut, lalu berkata bahwa makhluk-makhluk itu tidak lagi manusia, mereka hanyalah senjata yang diciptakan dari relik miliknya. Pandangannya kemudian tertuju pada pedang yang dipegang Rang, pedang Bika. Ia bertanya apakah Rang tahu bahwa pedang itu memiliki gelar khusus meski pemilik aslinya belum pernah diketahui. Dengan nada dingin ia mengungkapkan bahwa setiap orang yang pernah menggunakan pedang itu selalu berakhir tragis, dan karena itu pedang tersebut dijuluki pedang ratusan arwah. Jong-un lalu mengangkat tangannya yang diselimuti energi gelap, dan bersumpah akan menikmati saat melihat Rang mati di tangan pedang terkutuk itu. Serangannya pun meluncur deras, namun Rang mampu menghindar dengan gerakan yang cepat dan tepat. Biksu itu kemudian memerintahkan para pengikutnya untuk menyerang dan membunuh Rang. Pertarungan pun kembali pecah, namun Rang mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ia tak bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari pedang itu. Energi pedang seakan bertabrakan dengan seni bela diri yang telah ia kuasai. Dalam tekanan yang semakin berat, Rang menyadari hanya ada satu pilihan. Ia harus menyerahkan seluruh tubuhnya pada kehendak pedang itu. Begitu ia melakukannya, ledakan aura hitam menyeramkan meledak dari tubuhnya, menyelimuti sekitarnya dengan energi arwah yang mengerikan. Biksu itu melancarkan serangan energi gelap yang mematikan ke arah Rang. Jong-un menyaksikannya dengan senyum sinis, mengatakan bahwa tampaknya Rang mulai terbiasa menggunakan reliknya. Ia lalu menantangnya untuk menahan serangan berikutnya. Rang menyadari bahwa menangkis atau menebas serangan Jong-un tidak akan berguna.
hanya ada satu cara untuk menang, yaitu menyerang langsung tubuh Jong-un sendiri. Rang menembus hujan serangan yang diarahkan padanya dan melompat tinggi ke udara. Dalam sekejap, ia meluncur cepat seperti kilat menuju biksu itu. Serangan mendadaknya berhasil, pedang Rang menembus tubuh Jong-un dengan tusukan mematikan. Saat tubuh biksu itu mulai roboh, Rang menatapnya dengan dingin dan mengungkapkan kebenaran yang ia ketahui. Ia mengatakan bahwa ada desas-desus Jong-un telah membunuh guru besar Hail Chon demi merebut reliknya. Dengan nada tegas Rang mengutuk perbuatannya dan mempertanyakan apakah para biksu Shaolin telah meninggalkan ajaran dasar kebiksuan. Rang menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa tongkat iblis darah akan direbut kembali oleh pihak Crown, dan ketika itu terjadi, kedamaian akan kembali ke Gangyang. Namun Jong-un tertawa sinis, menertawakan kata-kata Rang sebagai omong kosong tak berarti. Ia lalu membalas dengan nada tajam, mengatakan bahwa relik-relik itu sejak awal tidak pernah menjadi milik aliansi Murim. Dengan tatapan gelap ia menambahkan bahwa pemilik sejati tongkat iblis darah bukanlah orang lain, melainkan dirinya sendiri, sang guru besar Hail Chon. Begitu pengakuan itu keluar dari mulutnya, ledakan energi berdarah yang sangat besar meledak dari tubuhnya, mengguncang seluruh area dengan kekuatan mengerikan.